Shalom, saya Ibu Maria Ningrum. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Pertengahan bulan Desember tahun 2024, oleh kemurahan Tuhan, saya, suami, anak, menantu, cucu boleh berlibur di Sydney. Anak saya sudah beli tiketnya sudah jauh-jauh hari, bulan Maret ya. Tapi 1 hari sebelum pemberangkatan, anak saya dikabari kalau tiket dibatalkan dan penerbangan dibatalkan. Padahal kami sudah siap-siap semua mau pergi ke Jakarta. Jam 9 pagi saya ditelepon sama anak, "Mah, ini tiket dibatalkan, Mama berdoa aja supaya kita mau cari tiket lagi biar Tuhan campur tangan." Tapi saya sempat bilang, "Lah kenapa kok dibatalkan? Mah, kita fokusnya kepada Tuhan, itu masalah maskapainya dibatalkan, Mama jangan punya pikiran yang negatif." Gitu. Oke, saya gitu. Mama fokus berdoa, nanti jangan telepon saya dulu, saya cari tiket, nanti kalau sudah dapat saya kabari. Saya cuma berdoa sama Tuhan, "Tuhan, kami percaya rancangan-Mu yang terbaik. Tuhan, kami percaya Engkau yang menyediakan pesawat buat kami. Tuhan, kami percaya Engkau yang turut campur dalam perjalanan kami menuju ke Sydney." Setelah itu saya terus berdoa gitu, terus saya ulang-ulang. Saya jam 11 kok belum dapat kabar, saya telepon anak saya, "Sudah dapat tiket?" "Belum, Mah." Belum dapat." "Udah, Mama berdoa lagi, jangan fokus sama Tuhan. Ada sih, kita ada, tapi dengan harga 2 kali lipat harga tiket semula, Ma. Nanti tak cari lagi dulu aja, Mama tetap dukung doa ya." Gitu. Tapi seandainya memang kepaksa, kita harus beli tiket juga, karena saya sudah janjian sama anak saya yang kecil di Melbourne, dan saya sudah booking hotel di Melbourne 4 hari. Setelah itu saya berdoa lagi, jam 1 siang tuh anak saya telepon, "Puji Tuhan, Ma, puji Tuhan, Ma. Sudah dapat tiket, Ma, puji Tuhan. Dengan pesawat yang lebih bagus dan dengan harga yang lebih murah." Oh, saya tuh bersyukur, Tuhan Engkau sudah turut campur tangan. Akhirnya, akhir kata saya ke Jakarta dan sampai di Melbourne dengan perjalanan yang lancar dan semuanya baik. Sampai di Melbourne saya ketemu bersama-sama sukacita. Terus anak saya manggil taksi, koper-koper dimasukkan, dan dari bandara kami menuju ke hotel di Melbourne. Selang sudah sampai di hotel, anak saya yang paling besar itu kaget, "Loh, Mah, tasnya ketinggalan di troli di bandara." Saya tuh sampai, aduh Tuhan tolong, yang saya sebutkan itu, "Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong lindungi tas anak saya, Tuhan." Saya, suami sama cucu di hotel, anak saya bertiga langsung mengambil taksi ke bandara lagi. Setelah 10 menit dari hotel menuju bandara, anak saya yang kecil itu telepon ke kantornya bandara, apakah ditemukan tas yang tertinggal di troli. Dari bandara itu langsung menjawab, "Oh Bu, ini ditemukan petugas keamanan bandara, ini sudah di kantor saya." Anak saya tuh bilang, "Puji Tuhan, puji Tuhan." Itu sungguh luar biasa, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bapak Ibu semua yang saya kasihi, terus andalkan Tuhan,
terus berserah pada Tuhan, terus intim dengan Tuhan, karena Tuhan Immanuel, Tuhan Immanuel, mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Kita sudah mendengar kesaksian daripada Ibu Maria Ningrum. Bapak Ibu Saudara, seperti kita tahu, kalau misalkan paspor hilang di luar negeri, maka itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat merepotkan. Akan susah untuk kembali ke negara kita. Tapi hari itu, Bu Maria bercerita bahwa tidak ada satu barang pun yang hilang. Bahkan uang tunai yang ada di dalam tas itu juga tidak hilang sama sekali. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan sungguh menyertai, bagaimana Tuhan sungguh menjaga. Di Mazmur 121 ayat yang ke-5 sampai ke-8 dikatakan dalam versi mudah dibaca, Tuhanlah pelindungmu, Tuhan berdiri di sampingmu, menaungi dan melindungimu. Matahari tidak dapat menyakitimu pada siang hari, dan bulan tidak dapat menyakitimu pada malam hari. Tuhan akan melindungimu dari setiap bahaya. Tuhan melindungi jiwamu. Tuhan akan menolong engkau ketika engkau keluar masuk. Ia menolong sekarang dan selamanya. Kita melihat bahwa pernyataan Tuhan, pertolongan Tuhan begitu ajaib untuk keluarga Ibu Maria Ningrum. Ketika anak-anaknya kembali ke bandara, Ibu Maria Ningrum tidak bisa menghubungi anaknya sama sekali karena posisi baru datang dan SIM cardnya belum diganti oleh SIM card negara tersebut. Dalam 10 menit anak-anak sudah diberitahu kalau tasnya tidak hilang, tapi Ibu Maria tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, Ibu Maria berkata dia berdoa dan berseru-seru kepada Tuhan. Dia bahkan menangis berkata, Tuhan tolong supaya tidak hilang. Dan Tuhan betul-betul menolong. Dia Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan yang menjaga. Dia Tuhan yang menaungi hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan panik, ada Tuhan. Immanuel, mujizat pasti ku alami. Haleluya.